Halo sahabat media berbagi, kembali lagi di channel Media Berbagi, channel yang memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Di video kali ini akan saya bagikan media pembelajaran matematika, materi teorema Pitagoras untuk SMP. Nah, di sini akan saya bagikan penjelasan dari materi teorema Pitagoras. Silahkan sahabat media berbagi untuk menyaksikan sehingga apa yang saya sampaikan nanti bisa diterima dengan baik. Jangan di skip-skip ya, biar informasi yang saya berikan bisa diterap secara utuh. Baik, langsung saja, selamat menyaksikan dan salam matematika. Nah, dari gambar tersebut, siapakah beliau? Ada yang tahu nggak nih? Nah, beliau adalah bernama Pitagoras, penemu teorema Pitagoras. Nah, saya adalah Pitagoras, ahli matematika Yunani yang hidup pada tahun 569 sampai 475 sebelum Masehi. Saya yakin bahwa matematika menyimpan semua rahasia alam semesta dan percaya bahwa beberapa angka memiliki keajaiban. Nah, itu adalah kata-kata dari ahli matematika Pitagoras. Ayo kita mengamati daerah di sekitar kita. Coba lihat, ini ada di salah satu kampus universitas di Indonesia. Kita akan perjelas, ini ada gedung rektor ya, Universitas Negeri Semarang, UNS. UNES ya, UNES. Kalau UNS itu Solo ya, Universitas Negeri Surakarta. Ini UNES ya, Universitas Negeri Semarang. Ini gedung rektor, di atasnya itu kita akan zoom. Nah, ini di atas gedung rektor ya. Kita zoom, kita lihat apakah ada benda segitiga. Nah, ternyata ada ya, benda segitiga. Ini juga ya, benda segitiga. Nah, atap rektor berbentuk apa? Ayo. Ya, tentu berbentuk segitiga. Kita akan lihat lagi, jalan-jalan lagi kita ke gedung D7. Nah, oke. Penyangga atap gedung D7 berbentuk apa ini? Ayo, berbentuk apa? Berbentuk segitiga. Nah, kita zoom. Nah, ini juga ya, bisa lihat. Oke, kita akan, nah di sini aja kita zoom. Oke, nah ternyata di sekitar kita itu banyak ya bangun segitiga. Contohnya ini juga. Teorema Pitagoras. Lihat gambar perahu layar tersebut. Kita lihat, nah ini merupakan bentuk segitiga juga ya. Nah, itu sekedar pengenalan tentang segitiga. Sekarang kita akan masuk ke teorema Pitagoras, yaitu pasti ciri-ciri yang pertama adalah segitiga siku-siku. Ada siku-sikunya. Kemudian ada mempunyai tinggi, kemudian mempunyai sisi miring atau hipotenusa, dan alas. Nah, dalil Pitagoras mengatakan bahwa kuadrat panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi lain. Pengertian teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras adalah rumus yang berkaitan dengan luas persegi pada sisi segitiga siku-siku.
pada setiap segitiga siku-siku terdapat 2 sisi siku-siku dan 1 sisi miring. Kita lihat gambarnya ya sahabat matematika. Pada segitiga ABC tersebut ya, sudut di A itu besarnya 90 derajat. Maka sisi siku-siku itu AB dan AC, karena sudut BAC atau sudut di titik A itu siku-siku, yaitu besarnya 90 derajat. Nah, sisi miringnya itu BC. Nah, catatan, sisi miring selalu di depan sudut siku-siku ya. Jadi sisi miring ini selalu di depan siku-siku ini. Dan merupakan sisi yang terpanjang pada setiap segitiga siku-siku. Jadi pada segitiga ABC di kiri, ini sisi miring tetap BC, kalaupun segitiga itu diputar. Nih, misalkan diputar, tetap saja ya, sisi miringnya itu tetap di BC ini. Walaupun diputar sebanyak mungkin ya, bentuknya itu tetap dia siku-sikunya di titik titik A ya, maksudnya. Nah, ini panjang AC itu tinggi ya, panjang AB itu alas, panjang BC itu sebagai sisi miring atau hipotenusa. Nah, kita akan menggambar segitiga siku-siku nih ya. Ini segitiga siku-siku. Nah, perhatikan segitiga siku-siku ABC tersebut. Ayo mengingat kembali bagian-bagian segitiga siku-siku. Apa alas segitiga siku-siku ABC tersebut? Yaitu AB. Kemudian apa tinggi segitiga siku-siku ABC? Tentu AC. Nah, bagian-bagian segitiga siku-siku itu ada AB disebut, AB dan AC disebut apa? Ya, disebut siku-siku. Kemudian BC disebut sisi apa? Ya, BC disebut sisi miring atau hipotenusa. Berarti sahabat semuanya masih ingat ya. Nah, luas segitiga siku-siku ABC ini yaitu setengah dikali alas kali tinggi. Kalau luas segitiga ABC berarti setengah dikali alasnya AB ya. Alasnya AB, kemudian tingginya AC. Nah, untuk segitiga yang alasnya A dan tingginya B, maka misalkan nih ya, alasnya A, tingginya B, berarti luas segitiganya setengah kali alas kali tinggi, artinya setengah kali A dikali B. Begitu ya sahabat matematika. Nah, ini rumusnya. Nah, sekarang ini ada persegi ya, persegi ABCD. Nah, luas persegi ABCD itu apa? Ayo, luasnya itu apa? Ya, AB dikali BC. AB dikali BC. Ini BC-nya ya. Nah, itu sama dengan AB. Berarti AB dikali AB. Sama aja ya, AB dikali AB. Karena panjang BC itu sama dengan panjang AB. Nah, sebab BC itu sama dengan panjang AB. Berarti AB kali AB itu sama aja, bisa ditulis AB kuadrat. Nah, untuk persegi yang panjangnya sisinya S, maka luas perseginya ya apa? Sisi kali sisi, atau luas perseginya sisi kuadrat. Seperti itu ya sahabat matematika. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Rumus untuk menghitung luas persegi tadi apa?
Ya, sisi kali sisi atau S kuadrat ya. Nah, contoh, hitunglah luas persegi jika panjang sisinya 25 cm. Tentukan masing-masing luas persegi 1 dan 2 di kanan ini. Oke, kita jawab. Luasnya persegi itu sisi kuadrat. Berarti karena panjang sisinya 25 berarti 25 kuadrat yaitu 25 kali 25 sama dengan 625 cm persegi atau kuadrat. Nomor 2, untuk luas persegi pertama itu kan sisi kuadrat. Berarti panjang sisi di persegi 1 ini itu kan AB ya, berarti AB kuadrat. Kalau untuk yang kedua, persegi kedua berarti S kuadrat. Karena panjang ya, panjang sisinya itu BC berarti BC kuadrat. Kemudian sekarang teorema atau rumus Pitagoras. Untuk setiap segitiga siku-siku selalu berlaku luas persegi itu pada hipotenusa sama dengan jumlah luas persegi pada sisi yang lain atau sisi siku-sikunya. Pada segitiga ABC, siku-siku di C, maka BC dan AC sisi siku-siku. Dan AB itu sisi miringnya. Nah, ini ya. Kita akan tutup dengan persegi-persegi. Nah, ketika ini di bagian 2 ini kita potong nih. Ya, untuk yang 2 ini taruh di tengah. Nah, lihat prosesnya ini ya sahabat matematika semuanya. Oke, iya. Nah, tertutup ya. Jadi penjumlahan dari luas persegi 1 dan persegi 2 itu menghasilkan luas di panjang AB ini ya. Nah, luas persegi itu kan penjumlahan dari luas 1. Luas 1 tadi kan AC kuadrat ya. Kemudian untuk L2 ini itu BC kuadrat ya, karena panjang ininya BC ya. Kemudian untuk luas 3, ini luas 3 ini kan berarti AB kuadrat. Sehingga dapat ditarik kesimpulan ketika luas 1 ditambah luas 2 sama dengan menghasilkan luas 3 ya tadi ya. Berarti AC kuadrat ditambah BC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat. Ya, jadi untuk mencari AB kuadrat ini penjumlahan dari AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, itulah rumus dari teorema Pitagoras. Seperti itu sahabat matematika. Nah, kita lihat lagi yang tadi ya. Teorema Pitagoras. Ini yang tadi kita buang, misalkan kita buang kan membentuk segitiga nih ya. Oke, kita perbesar saja. Nah, ini sisi tegak. BC ini sisi tegak atau A sisi tegak. B kecil ini sisi alas. C kecil ini hipotenusanya. Nah, jadi kalau mencari rumus Pitagorasnya berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kalau bentuk hurufnya panjang huruf, AB kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AC kuadrat. Kalau mau mencari A-nya tentu saja karena A ini ya, A ini kita kurangkan saja ya, C kuadrat dikurangi B kuadrat, atau panjang BC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat dikurangi AC kuadrat. Nah, untuk B kuadrat ini diperoleh dari C kuadrat dikurangi A kuadrat, atau AC kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurangi BC kuadrat. Nah, sekarang kita lihat. Jadi, teorema atau rumus Pitagoras berlaku untuk setiap segitiga siku-siku sebagai berikut. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Nah, pada gambar segitiga ABC,
Yang pertama, sudut A itu sudut siku-siku, yaitu besarnya 90 derajat. Kemudian panjang AB dan panjang AC itu adalah sisi siku-siku. Nah, panjang BC itu adalah sisi miringnya atau hipotenusanya. Nah, untuk rumusnya berarti BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Seperti tadi ya, sahabat semuanya. Nah, sisi miring selalu di depan sudut siku-sikunya. Selalu ingat seperti itu ya, sahabat matematika semuanya. Silahkan dipahami video ini. Jika kurang jelas, silahkan tanyakan di kolom komentar. Oke, kita lanjut. Jenis segitiga. Nah, jenis segitiga itu ada 3 ya di sini ya, untuk sesuai dengan materi Pitagoras. Ini adalah segitiga lancip di mana C kuadrat itu ya kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Kalau yang ini adalah segitiga siku-siku. Jadi kalau segitiga siku-siku itu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kalau yang bentuknya seperti ini, itu adalah segitiga tumpul di mana C kuadrat itu lebih besar dari penjumlahan A kuadrat ditambah B kuadrat. Contoh 1. Diketahui segitiga ABC siku-siku di B dengan panjang sisi AB sama dengan 7 cm dan BC 24 cm. Yang pertama, gambarlah sketsa segitiga tersebut. Kemudian berapakah panjang hipotenusanya dan apakah hipotenusa segitiga ABC merupakan sisi terpanjang. Yang D, apakah pada segitiga ABC berlaku teorema Pitagoras? Oke, kita akan jawab ya. Yang pertama, gambarlah segitiga siku-siku ABC. Nah, seperti gambar di samping ini ya, sahabat matematika. Nah, sehingga panjang AC kuadrat itu sama dengan BC kuadrat ditambah AB kuadrat sesuai dengan teorema Pitagoras. Sehingga panjang BC kan 7, berarti 7 kuadrat ditambah panjang AB itu 24, berarti 24 kuadrat. Sehingga 7 kuadrat itu kan 49, sedangkan 24 kuadrat itu 576. 49 ditambah 576 itu 625. AC-nya akar dari 625 yaitu 25. Sehingga karena AC ukurannya panjang, maka yang memenuhi AC itu 25. Jadi hipotenusanya segitiga ABC adalah panjang AC 25 cm. Yang C, apakah hipotenusanya segitiga ABC merupakan sisi terpanjang? Ya, jelas dong. Yang D, karena segitiga ABC siku-siku, maka berlaku teorema Pitagoras. Kita lanjut sahabat matematika. Yang kedua adalah contoh kedua. Gunakan teorema Pitagoras untuk menentukan panjang dari diagonal AC pada persegi panjang ABCD berikut ini. Ini gambarnya ya, kita diminta untuk mencari panjang AC-nya. Panjang AC bisa diperoleh dari ya menggunakan rumus Pitagoras, yaitu sehingga kita akan selesaikan panjang AC berarti AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Panjang AB itu 24, berarti 24 kuadrat. BC-nya 7, berarti 7 kuadrat. Sehingga 24 kuadrat itu 576, 7 kuadrat itu 49, ditambah 625. Berarti panjang AC-nya akar dari 625, yaitu 25. Jadi panjang diagonal persegi panjang ABCD adalah 25 cm. Contoh 3. Pada segitiga siku-siku XYZ di samping, hitunglah panjang sisi YZ-nya. Kita jawab, karena segitiga XYZ adalah segitiga siku-siku, maka berlaku teorema Pitagoras. Sisi XZ adalah sisi terpanjang atau hipotenusa, sehingga berlaku XZ kuadrat sama dengan XY kuadrat ditambah YZ kuadrat.
XY kuadratnya itu 13 kuadrat, XY nya itu 5, berarti 5 kuadrat, YZ nya tetap YZ kuadrat. Nah, di sini kita pangkatkan 2 ya. 13 pangkatkan 2, 169, 5 kuadrat 25. Sehingga YZ kuadratnya 169 itu dikurangi 25. Hasilnya 144. Jadi YZ-nya akar 144. Hasilnya 12. Contoh yang keempat. Segitiga ABC adalah sama sisi dengan tinggi DC. Apabila panjang sisi 10 cm, tentukan panjang DC-nya. Nah, kita lihat ini panjang-panjangnya ya, sahabat semuanya. Nah, kita akan jawab ini ya. Karena segitiga ABC itu adalah sama sisi, maka AC itu sama dengan AB sama dengan BC, yaitu 10 cm. Sedangkan panjang AD itu sama dengan panjang DB. Panjang DB itu sama dengan panjang AB dikali setengah. Jadi setengahnya panjang AB, yaitu 5 cm. Nah, pada segitiga ADC berarti membentuk teorema Pythagoras, yaitu dari AC kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah DC kuadrat. Sehingga AC-nya itu 10 ya, AD-nya itu 5, DC-nya tetap. 10 kuadrat itu 100, 5 kuadrat itu 25. Sehingga DC kuadrat itu ya sama dengan, ini kan DC itu, DC ditambah berapa biar 25? Ya caranya sehingga menghasilkan 100, berarti 100 dikurangi 25, hasilnya 75. Jadi DC-nya itu akar dari 75. Nah, akar dari 75 ini bisa disederhanakan dari menjadi 5 akar 3. Karena apa? Karena begini. 75 itu perkalian dari 25 dikali 3. Sehingga akar 5 dikali akar 3. Akar 5 itu 5. Akar 25 itu 5, akar 3 tetap akar 3. Sehingga 5 dikali akar 3 yaitu 5 akar 3. Jadi tinggi segitiga ABC sama dengan panjang DC itu yaitu 5 akar 3 cm. Nah, selanjutnya kita baca catatannya. Pada contoh 2 tadi, panjang sisi segitiga ABC itu 10 cm. Dan tingginya itu 5 akar 3 cm. Nah, pada setiap segitiga sama sisi, maka berlaku jika sisinya S, maka tingginya itu setengah kali S akar 3. Misalnya, sebuah segitiga sama sisi, panjang sisinya 36 cm. Maka tingginya itu setengah kali S kali akar 3, yaitu setengah kali S-nya itu 36, berarti 36 kali akar 3. Sehingga setengah kali 36 kan 18, jadi 18 akar 3 cm. Kita lanjut sahabat matematika. Contoh 5. Kubus KLM N OPQR panjang rusuknya 8 cm. Tentukan panjang A. Yang pertama KM, yang kedua kaki. Kita jawab yang pertama, pada segitiga KLM, ini ya segitiga K L M nih, itu siku-sikunya di titik L yaitu 90 derajat. Sehingga KL itu sama dengan LM, yaitu sama-sama 8 cm. Maka ketika kita mau cari KM, berarti KM kuadrat, karena depan dari sisi ini adalah sisi miring, depan dari siku-siku, maka KM kuadrat sama dengan KL kuadrat ditambah LM kuadrat. KL-nya itu 8, LM-nya juga 8, jadi 8 kuadrat hasilnya 64.
64 itu kan 64 ditambah 64 kan sama aja 64-nya dikali 2 ya. Sama aja toh, karena 64-nya ada 2 berarti 64 dikali 2. Ini adalah sifat dari penjumlahan menjadi perkalian. Syaratnya penjumlahan ini sama ya. Sehingga KM-nya itu berarti akar 64 dikali 2. Nah, akar 64 itu kan 8, berarti 8 akar 2. Jadi KM-nya itu 8 akar 2 cm. Sekarang kita lanjut yang B. Pada segitiga KMQ, sudut M sama dengan 90 derajat, maka kaki pangkat 2 sama dengan KM pangkat 2 ditambah MQ pangkat 2. Sehingga KM-nya kan panjang KM tadi 8 akar 2 ya, dipangkatkan 2 ditambah MQ. MQ-nya itu 8. Sehingga dari 8 akar 2 kuadrat ini sama-sama dikuadratkan. 8 dikuadratkan, akar 2 dikuadratkan. 8 kuadrat itu 64. Sehingga 8 kuadrat itu 64 dikali akar 2 dipangkatkan 2 itu ya berarti akarnya hilang jadi 2 ditambah 64. 64 dikali 2 ditambah 64. Artinya ketika di sini 64-nya ada 2 ditambah lagi 64 berarti 64-nya ada 3. Sama saja 64 dikali 3. Sehingga akar 64 dikali 3 itu adalah panjang kaki. Sehingga akar 64 dikali akar 3. Akar 64 itu 8, akar 3 tetap akar 3. Sehingga panjang KM itu 8 akar 3 cm. Catatan. Pada setiap kubus yang panjang rusuknya itu S, maka panjang yang pertama setiap diagonal sisi itu panjangnya S akar 2. Jadi kalau sisinya itu 2 berarti 2 akar 2. Panjang sisinya itu 3 berarti 3 akar 2. Seperti itu ya sahabat matematika. Nah, kemudian setiap diagonal ruang itu S akar 3. Misalnya sebuah kubus panjang rusuknya 23 cm. Maka panjang diagonal sisinya itu 23 akar 2 cm. Sedangkan panjang diagonal ruangnya itu 23 akar 3 cm. Contoh 6. Pada gambar balok di bawah ini, tentukan yang pertama panjang BD dan yang kedua panjang BH. Jawab, pada segitiga ABD ini sudut A itu 90 derajat. Jadi panjang BD itu sisi miring ya, BD kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AD kuadrat. Sehingga AB itu 9 berarti 9 kuadrat ditambah AD. AD itu 12 berarti 12 kuadrat. 9 kuadrat itu 81, sedangkan 12 kuadrat itu 144 ya, 144. Sehingga 81 ditambah 144 itu 225. Jadi panjang BD-nya akar 225 yaitu 15. Jadi panjang BD 15 cm. Baik, untuk yang B, pada segitiga ABD ya, sudut A itu 90 derajat. Maka panjang BH kuadrat itu sama dengan BD kuadrat ditambah DH kuadrat. Panjang BD itu 15, panjang DH itu 8. Berarti 15 kuadrat itu 225. 8 kuadrat itu 64. Sehingga 225 ditambah 64 itu 289. Jadi panjang BH itu akar dari 289 yaitu 17 cm. Menentukan jenis segitiga termasuk segitiga siku-siku atau bukan.
Jika panjang B kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. Contoh, panjang sisi-sisi sebuah segitiga adalah 5, 12, 13 dalam satuan cm. Selidikilah apakah segitiga tersebut siku-siku atau bukan. Kita akan buktikan. Anggap sisi yang terpanjang adalah sisi miring. Berarti 13 itu sisi miring ya, karena paling panjang dibanding 5 dan 12. Sehingga 13 kuadrat itu tentu penjumlahan dari 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Sehingga 13 kuadrat itu 169, 5 kuadrat itu 25, dan 12 kuadrat itu 144. 25 ditambah 144 itu 169. Nah, 169 ini sama dengan 13 pangkat 2. Sehingga segitiga tersebut adalah siku-siku. Nah, pada sembarang segitiga yang sisinya A, B, C, dan jika berlaku B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat, dengan B-nya itu panjang sisi yang terpanjang, maka segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. Contoh yang ke-7. Pada segitiga DEF, panjang FG itu tegak lurus dengan DE. Panjang DG itu 10 cm, GE 24 cm, dan FG 14 cm. Yang pertama, hitunglah panjang DF dan EF. B. Tentukan jenis segitiga DEF. Kita jawab, DF kuadrat itu sama dengan DF itu kan sisi miring ya, berarti DG kuadrat ditambah FG kuadrat. DG itu 10, FG-nya 15, 10 kuadrat itu 100, 15 kuadrat itu 225. 100 ditambah 225 itu hasilnya 325. Sehingga panjang DF itu akar 325. Kemudian untuk panjang EF ya. Nah, ini akar 325 kan nggak ada. Berarti biarkan saja, tetap biarkan saja seperti itu. Tidak usah diubah-ubah. Selanjutnya panjang EF kuadrat itu sisi miring, berarti FG kuadrat ditambah GE kuadrat. FG-nya 15, GE-nya 24. 15 kuadrat 225, 24 kuadrat itu 576. Ketika ditambah hasilnya 801 ya, cm ya. Nah, kemudian EG-nya berarti akar 801. Karena nggak bisa disederhanakan, ya biarkan saja seperti itu ya, sahabat matematika. Selanjutnya kita ke yang B. Pada segitiga DEF, sisi terpanjang adalah DE. Nah, sehingga DE kuadrat itu sama dengan 10 ditambah 24 pangkat 2. Sehingga 10 ditambah 24 itu 34. 34 kuadrat itu 1156. Sehingga ketika DF kuadrat ditambah EF kuadrat berarti akar 325 dipangkatkan 2 ditambah akar 801 dipangkatkan 2. Jadi ya hilang akarnya ya. Sehingga ketika ditambah yaitu 1126. Karena DE kuadrat itu lebih besar dari DF kuadrat ditambah EF kuadrat, maka segitiga DEF adalah segitiga tumpul di A. Oke, maaf ini bukan di A ya, tapi di F ya, tumpul di F. Baik, sahabat matematika, sekarang kita akan latihan soal. Silahkan kerjakan dengan baik. Jika kurang jelas, silahkan tanyakan di kolom komentar. Soal yang pertama.
Ada gambar segitiga FGE, EFG. Tuliskan teorema Pythagoras yang berlaku pada segitiga EFG di samping dengan dua cara. Kemudian kita masuk ke soal yang kedua. Jika panjang segitiga sisi siku-siku suatu segitiga siku-siku adalah P cm dan Q cm, serta panjang sisi hipotenusanya R cm, tuliskan teorema Pythagoras yang berlaku pada segitiga tersebut. Soal yang ketiga. Diketahui segitiga ABC siku-siku di B dengan AB sama dengan 6 cm dan BC 8 cm. Hitunglah panjang AC. Kita masuk ke soal yang keempat. Sebuah segitiga PQR siku-siku di Q. PQ sama dengan 8 cm dan PR 17 cm. Panjang QR, silahkan tuh ada pilihannya, bisa dipilih ya sahabat semuanya. Soal yang kelima. Panjang diagonal suatu persegi panjang itu 29 cm dan panjang salah satu sisinya 20 cm. Maka panjang sisi yang lain adalah soal yang ke-6. Gunakan teorema Pythagoras untuk menghitung nilai X pada gambar tersebut. Soal yang ke-7. Perhatikan gambar segitiga EDF. Gunakan teorema Pythagoras untuk menghitung nilai X pada gambar tersebut. Soal yang ke-8. Nah, gunakan teorema Pythagoras untuk menghitung nilai X pada gambar tersebut. Soal yang ke-9. Pada gambar segitiga tersebut, siku-siku di titik Q, gunakan dengan rumus teorema Pythagoras untuk menghitung nilai X pada gambar tersebut. Soal yang ke-10. Perhatikan gambar balok pada layar tersebut. Sebuah balok mempunyai ukuran panjang 12 cm, lebar 9 cm, dan tinggi 8 cm. Pertanyaannya, tentukan panjang diagonal ruang EC. Soal yang ke-11. Perhatikan gambar dari limas TABCD dengan ukuran sisi alas AB 8 cm, BC 6 cm, dan panjang rusuk tegaknya 13 cm.
Tentukan tinggi 5T ABCD. Kita lanjut soal yang ke-12. Pasangan-pasangan bilangan di bawah ini yang dapat membentuk segitiga siku-siku adalah A 1, 2, 3, B 3, 4, 5, C 6, 7, 8, dan D 9, 10, 11. Soal yang ke-13. Pada segitiga PQR diketahui PQ itu 12 cm, PR 16 cm, dan QR 20 cm. A. Tunjukkan bahwa segitiga PQR itu siku-siku. B. Di titik sudut manakah segitiga PQR siku-siku? Soal yang terakhir, soal ke-14. Diketahui segitiga ABC siku-siku di titik B dengan panjang sisi AB 12 cm dan BC 16 cm. A. Gambarlah sketsa segitiga tersebut. B. Berapakah panjang hipotenusanya? C. Apakah hipotenusanya dari segitiga ABC merupakan sisi terpanjang? D. Apakah pada segitiga ABC berlaku teorema Pythagoras? Baik, terima kasih sahabat matematika semuanya yang sudah menyaksikan video pembelajaran pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat untuk berkarya dan belajar sehingga nantinya ke depan akan membuahkan hasil yang baik. Terus berjuang sampai tidak ada lagi yang diperjuangkan. Salam sukses dan salam matematika. Sampai jumpa di video selanjutnya.